Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Bu Rini berharap kalian semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengikuti pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Pada kesempatan kali ini, Bu Rini akan memberikan materi pelajaran bimbingan konseling. Materi apakah itu? Baiklah, kita simak bersama-sama materi yang akan diberikan oleh Bu Rini. Temuan kali ini, Bu Rini akan memberikan materi mengenai menghargai pendapat orang lain. Tujuan dari materi menghargai pendapat orang lain yaitu yang pertama, peserta didik atau konseli bisa memahami pengertian menghargai pendapat orang lain. Kemudian yang kedua, peserta didik atau konseli memahami manfaat dari menghargai orang lain. Dan yang ketiga adalah peserta didik atau konseli dapat mengambil makna dari beberapa contoh pengalaman kegiatan di sekitarnya. Kemudian, apa yang dimaksud menghargai itu sendiri? Menghargai adalah suatu sikap memberi terhadap suatu nilai yang diterima oleh manusia. Seberapa besar apapun bentuknya, kita terima dengan lapang dada dan mensyukuri. Bu Rini akan memberikan contoh sikap-sikap menghargai orang lain. Antaranya yaitu 1. Menerima apa yang orang lain itu katakan apa adanya. Yang kedua, memahami jalan pikiran dan perasaan orang lain. Yang ketiga, merespon dengan tulus dan jujur. Dan yang terakhir adalah memberi masukan jika diminta. Manfaat dari menghargai orang lain yaitu antara lain hati menjadi tenang. Kalau kita menghargai orang lain akan senang dengan kita. Kita tidak akan punya lawan, kita tidak akan punya musuh, kita tidak punya orang-orang yang tidak senang kepada kita. Sehingga dimanapun kita berada, hati kita menjadi tenang. Yang jelas, kalau kita menghargai orang lain, secara otomatis hubungan atau relasi kita menjadi lebih baik. Kemudian, kalau kita menghargai orang lain, pasti akan mampu meredam konflik. Jadi, konflik yang seharusnya muncul karena kita selalu menghargai orang lain, konflik-konflik tersebut tidak akan muncul atau terhindarkan. Kemudian, kalau kita menghormati orang lain, secara otomatis kita akan menghormati pendapat orang lain. Dan juga, kalau kita menghormati orang lain, maka kita sama-sama memandang diri kita sebagai pribadi-pribadi yang berharga. Kemudian, kita akan sungguh-sungguh menghargai keberadaan di sekitar kita. Dengan menghargai orang lain, hubungan pribadi kita akan semakin akrab. Itu jelas sekali. Jadi kita akan belajar memahami dan menghargai keunikan dari individu. Karena kita tahu manusia adalah individual differences. Artinya, antara individu yang satu dengan yang lainnya berbeda. Itulah uniknya kita sebagai manusia dan mendorong orang lain untuk mampu membuka diri. Dengan menghargai orang lain, orang yang introvert, orang yang tertutup akan bisa membuka diri. Dengan diberikannya penghargaan, sehingga orang tersebut akan membuka diri atau akan membuka cakrawalanya.
Ada beberapa contoh pengalaman sehubungan dengan penghargaan orang lain. Contoh yang pertama yaitu kegiatan keagamaan. Kalian tentu anak-anakku, misalkan kegiatan keagamaan pada waktu kita berada di sekolahan, yaitu contohnya kegiatan Idul Adha. Di dalam kegiatan Idul Adha tentunya kalian akan membentuk panitia. Nah, di dalam panitia itu akan berbagai macam pendapat. Pendapat-pendapat dari berbagai macam itu kalian harus bisa menghargai satu dengan yang lainnya. Kemudian kegiatan di sekolah yang lainnya yaitu contohnya banyak anak-anakku misalkan kerja bakti. Ketua kelas akan memberikan arahan pada kalian misalkan dalam acara kerja bakti untuk lomba kebersihan. Ketua kelas akan mengarahkan kalian akan membawa apa aja, misalkan membawa sapu, kemucing dan sebagainya. Kalau kalian menghargai ketua kelasmu, otomatis kalian akan membawa apa yang disarankan oleh ketua kelasmu. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah kegiatan di masyarakat, contohnya yaitu kegiatan 17 Agustusan. Di situ juga ada panitianya membuatkan aturan dan sebagainya, kalian juga harus mentaati. Kemudian kegiatan di tempat umum, contohnya di pasar dan terminal. Kalau pasar yaitu misalkan di parkiran, kita adalah ekonomi yang lebih tinggi dari orang-orang parkir tersebut, kita juga harus menghormati orang yang mengatur parkir di pasar. Begitu juga yang berada di terminal. Kalau misalkan kita ditawari bis yang akan kita tumpangi, otomatis kita harus bersikap baik dengan bernada halus, kita menerima atau menolak rupis yang menawari. Maka oleh sebab itu anak-anakku, kalian harus bersikap sopan dan menghargai kepada semua orang. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mengidentifikasi karakter dalam berbagai kegiatan. Beberapa contoh karakter individu dalam kegiatan sehubungan dengan menghargai orang lain. Yang pertama yaitu bimbingan kelompok. Di dalam bimbingan kelompok, kita akan bisa melihat dan menilai ada anak yang egois, ada anak yang menang sendiri, suka mendikte, dan ada anak yang sangat menghargai orang lain. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini kita harus bisa menjadi pendengar yang baik. Kalau kita bisa menjadi pendengar yang baik, berarti kita sudah bisa menghargai orang lain. Kemudian yang kedua yaitu kerja bakti atau bersih-bersih. Di dalam kerja bakti entah itu di sekolah atau di masyarakat, banyak sekali kita temui karakter dari teman-teman di sekeliling kita. Ada yang malas, ada yang patuh, ada yang aktif, ada anak yang mencari muka, bahkan ada anak yang patuh dan taat apa yang disampaikan oleh ketua kelas atau wali kelas. Karakter yang taat dan patuh itulah karakter yang baik. Yang menghormati dan menghargai orang lain, itulah salah satu bentuk nyata menghormati dan menghargai orang lain. Yang ketiga adalah PHBI. Di dalam pelaksanaan perayaan PHBI, contohnya pelaksanaan Idul Adha, anak akan kelihatan ada yang cuek, ogah-ogahan, ada yang malas, dan ada yang rajin. Karakter yang baik adalah mereka yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh wali kelas atau ketua kelas. Misalkan dia disuruh membawa pisau, telenan, timbangan, dan lain-lain. Dia menurut. Itulah contoh nyata bahwa dia menghargai dan menghormati orang lain. Di akhir pembelajaran ini, Bu Rini akan memberikan tugas. Yang pertama, browsing internet atau baca buku sumber lainnya tentang menghargai orang lain. Buatlah resume secara singkat dan jelas. Yang kedua, buatlah contoh karakter menghargai orang lain pada kegiatan. 1. Kegiatan keagamaan. 2. Kegiatan di sekolah. 3. Kegiatan di masyarakat. Hasil tugas ditulis di buku tulis BK. Nanti pada waktu pembelajaran sudah normal dikumpulkan.
Demikianlah anak-anakku, materi yang sudah diberikan Bu ini semoga bermanfaat pada kalian semua. Sebelum menutup pembelajaran kali ini, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga materinya yang diberikan Bu Rini bermanfaat bagi kalian semua. Kalau ada pertanyaan atau unek-unek kamu yang kurang jelas, silahkan chat di WA Bu Rini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.